Sagittarius, apa kabar kalian di bulan Mei? 30 Mei. Oke, di akhir bulan ya. Ini bacaan untuk bulan Juni tentang asmara kamu seperti biasa. Ya, seperti biasa aku selalu mengingatkan ini fun general reading. Jadi tidak akan cocok untuk semua Sagittarius, dan ini sifatnya bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Energi asmara kamu di bulan Juni, Sagittarius. Oh, apa yang terjadi? Fokus, Sagittarius, fokus. Kamu sedang fokus dengan sesuatu di sini, atau memang kamu disarankan untuk fokus tentang sesuatu yang ingin kamu capai. Karena di sini aku ngelihat kamu akan di sini mungkin kamu fokus dengan pentacle kamu atau asmara kamu. Atau bisa juga kamu fokus dengan seseorang, Mungkin kamu mencoba untuk fokus dengan seseorang, tetapi di sini ada ini tergantung kemauan kamu tentang apa yang kamu fokuskan. Kalau kamu benar-benar punya keinginan, bukan hanya sekedar fokus yang diinginkan, tapi dibutuhkan tindakan juga di sini. Bukan hanya sekedar keinginan atau kemauan, lalu kamu fokus tetapi kamu nggak ada action. Ada the devil. The devil. Ada energi the devil. Bisa juga ini tentang kamu yang obsesi dengan seseorang, atau kamu masih diliputi sama pemikiran-pemikiran negatif. Bisa juga seperti itu. Atau ada hal-hal yang kurang baik di dalam energi asmara kamu di sini. Itu bisa karena ada dorongan hanya mengikuti ego, hanya mengikuti hawa nafsu, hanya mengikuti insting tanpa melibatkan intuisi. Bisa juga seperti itu. Devil. Atau memang karena kamu sedang fokus dengan seseorang, ini tentang obsesi. Ada the Empress. Ada the Moon. Baik. Kamu obsesi dengan seseorang. Temperance. Kelihatan ya. Lovers. Seven of Wands. Ten of Wands, Four of Swords, Ten of Pentacles, dan Queen of Wands. Queen of Wands. Energi kamu fire sign, atau memang kamu dealing dengan sesama fire sign di sini. Ada juga Gemini, paling kenceng energi Gemini dan Leo. Kamu dealing dengan fire sign Leo. Ini tentang, mungkin ini keadaan kamu yang masih belum healing ya. Kamu masih butuh untuk menyeimbangkan jiwa kamu tentang apapun yang ingin kamu fokuskan ini, atau tentang seseorang yang di sini kamu ngerasa kepingin banget bicara dengan orang itu.
tapi kamu merasa kayak orang itu jaga jarak sama kamu. Karena itu kamu ragu, apakah orang ini adalah seseorang yang benar-benar dikirim universe untuk kamu, atau bisa juga kamu ragu tentang perasaan dia, apakah dia punya perasaan yang sama atau enggak sama kamu. Karena aku ngelihat di sini ada luka di hati kamu, atau ada kekecewaan di mana kamu ngerasa kamu ngerasa orang ini kayak nggak menunjukkan emosi sama sekali sama kamu. Kamu ngerasa orang ini kayak menarik diri dari kamu juga bisa, atau memang jaga jarak dari kamu, dan itu membuat kamu kecewa dan ragu apakah ini benar-benar orang yang akan kamu fokuskan ini, orang yang benar-benar kamu inginkan untuk jadi pasangan kamu, atau untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Kamu ngerasa kayak berat banget bebannya untuk maju memperjuangkan orang ini, karena kamu ngerasa orang ini nggak menunjukkan emosi dia sama sekali. Aku nggak ngelihat cup di sini. Jadi ini tentang kamu yang ada fokus dengan seseorang. Bisa juga kamu obsesi dengan seseorang dan kamu merasa orang ini adalah orang pilihan kamu. Tetapi semakin kamu mencoba untuk memperjuangkan atau maju, kamu tidak menemukan jalan, atau kamu ngerasa orang ini kayak pasang batasan-batasan agar kayak bukan menolak, kayak lebih tepatnya kayak jaga jarak dulu dari kamu. Bisa juga dia menarik diri dari kamu, atau mungkin orang ini masih dalam situasi masih healing, dan situ kamu kecewa. Ada kekecewaan, ada ragu, sementara kamu obsesi, sementara kamu sangat obsesi untuk tahu gimana sih perasaan orang ini. Aku juga nggak ngelihat kamu melakukan sesuatu di sini. Aku nggak ngelihat kamu melakukan sesuatu. Sangat-sangat fokus dengan orang ini. Mungkin kamu fokus melihat dia dari jauh. Kamu ngerasa kayak dia itu jaga jarak sama kamu, atau dia menjauh dari kamu. The Empress. Iya, kamu ngerasa diabaikan sama orang ini. Sementara kamu punya passion yang kuat untuk orang ini. Tapi kamu ngerasa diabaikan, atau ini hanya perasaan kamu saja, karena di sini ada the devil. Bisa juga itu tentang negative thinking. Dan kamu kecewa sebelum kamu tahu, karena aku nggak melihat kamu ada aku nggak ngelihat kamu juga melakukan sesuatu untuk orang ini. Ini kayak kamu masih mengira-ngira saja. Kamu ngerasa diabaikan karena dia nggak menunjukkan emosi sama sekali sama kamu, atau menunjukkan perasaan dia sama kamu. Kamu ngerasa koneksi ini udah selesai, dan di situ kamu terluka di sini. Kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Queen of Cups, dia punya perasaan sama kamu. Queen of Cups, the Magician, the Sun. Hanya saja di sini dia memanifest untuk Six of Cups. Six of Cups. Dia masih punya masalah dengan orang masa lalu dia. Dia memanifest untuk single.
apapun yang terjadi dengan perubahan dia, kalau kamu ngerasa dia berubah atau dia jaga jarak atau dia menghilang atau dia cuek sama kamu, itu alasannya karena orang di masa lalu dia. Ya, Six of Cups, dia masih kayak memanifest untuk bisa bebas, bisa juga seperti itu, untuk bisa single dari orang masa lalu dia. Perasaannya ke kamu, mungkin dia juga punya perasaan sama orang masa lalu dia dan kamu, atau dia masih benar-benar belum move on dari orang masa lalu dia. Bisa juga seperti itu. Queen of Cups. Tapi aku ngelihat di sini dia mencoba untuk memanifest agar dia bisa single di sini. Six of Pentacle. The World ya. The World. Ada koneksi yang ingin dia akhiri di sini dengan orang masa lalu dia. Ini tentang sebuah keputusan. Bisa juga orang ini masih bingung, belum melihat secara jelas siapa yang akan dia pilih. Atau bisa juga orang ini masih belum bisa melihat jelas perjuangan kamu atau perasaan kamu. Karena itu dia nggak mau karena itu dia nggak mau masuk terlalu dalam ke ke hubungan kalian yang masih belum ada status atau masih tidak ada kejelasan di sini. Bisa juga orang ini masih butuh waktu untuk healing. Ada The Temperance dan Four of Swords. Karena dia masih punya masalah dengan orang masa lalu dia. Oke, dan itu membuat kamu terluka di sini. Segi, ada ini yang membuat kamu terluka. Ada baiknya dengarkan intuisi kamu. Kamu tidak harus berpikir negatif atau membuat suatu persepsi sendiri. Kamu tidak harus ya. Ada baiknya di sini kamu mendengarkan intuisi kamu. Agar kamu nggak terlalu kecewa di sini. Oke? Karena kamu juga, aku ngerasa kamu nggak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Kamu nggak tahu. Kamu hanya ngerasa dia kayaknya cuek sama kamu, dia nggak menunjukkan emosi sama sekali sama kamu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan memang. Ya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Seven of Swords ini tentang orang di masa lalu dia. Saran untuk kamu, Sagi, untuk asmara kamu di bulan Juni. Terus terlalu banyak. Saran untuk kamu Sagi di bulan Juni. Pay attention. Engagement. It's safe for you to love. Pay attention. Jadi saat kamu melihat tanda-tanda sesuatu yang aneh dari dia, itu bukan berarti mengartikan seperti itu bukan berarti seperti yang kamu pikirkan. Karena di sini aku ngeliat ada the devil.
kamu ada pikiran negatif di sini. Jadi ini perlu action. Kamu jangan hanya melihat dia atau memantau dia, atau hanya hanya duduk, hanya fokus, tetapi tidak melakukan apa-apa. Yang kamu perlukan di sini kayaknya kamu perlu bicara sama dia dari hati ke hati untuk tahu bagaimana perasaan dia ke kamu yang sebenarnya. Itu. Oke, Sagi, itu saja dari aku. Semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk kamu yang masih baru, subscribe, like, dan komen positif. See you next reading. Ya, dah.